Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kisah ini dimulai, mari kita bersama-sama kirimkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku, pernahkah kalian mendengar kabar tentang ormas yang katanya brutal? Yang katanya suka menindas? Atau bahkan jadi momok bagi warga biasa? Tapi, apakah semua orang di dalamnya seburuk itu? Kenapa seorang pemuda pengangguran justru masuk ke dalam kelompok seperti itu? Dan, bagaimana bisa orang yang masuk lewat pintu kegelapan justru menemukan cahaya yang tak disangka-sangka? Inilah kisah nyata yang akan membuka mata dan mungkin menyentuh hati kita semua. Hujan turun rintik-rintik di sore itu. Di sudut gang sempit kawasan Pasar Lama, berdirilah seorang pria dengan jaket hitam lusuh, wajah tertunduk, dan mata yang memerah karena begadang. Namanya Jaya. Umur 26 tahun. Pengangguran. Hidupnya berpindah dari warung kopi ke pos ronda, dari keributan ke keributan berikutnya. Ngapain bengong aja, Jay? Tanya Ucup, seorang pria berambut cepat dengan tato di lehernya. Ia duduk di atas motor sambil memegang rokok yang hampir habis. Ada tawuran kecil nih. Anak baru kayak lu bisa dapat nama. Jaya tidak menjawab. Hanya menatap kosong ke arah jalanan yang basah. Kalau lu gak mulai dari sekarang, lu bakal terus jadi pecundang di kampung ini, lanjut Ucup dengan nada menekan. Saat itu, tak ada pilihan lain. Jaya butuh uang. Butuh harga diri. Butuh diakui. Malam itu juga, ia ikut mereka, mengenakan seragam yang tidak resmi, tapi penuh simbol. Ormas itu terkenal bukan karena kebaikannya, tapi karena ketakutannya. Mereka disegani, atau lebih tepatnya, ditakuti. Tapi siapa sangka, langkah pertama Jaya di dunia itu justru akan menuntunnya pada arah yang berbeda. Beberapa hari setelah kejadian itu, Jaya duduk termenung di sebuah warung. Di depannya, seorang lelaki tua berjubah putih menyapanya dengan senyum lembut. Assalamualaikum, Nak. Saya lihat kamu sering di sini, tapi matamu seperti orang yang kehilangan arah. Jaya mengangkat alis. Bapak siapa? Orang biasa. Tapi Allah sering mempertemukan saya dengan orang-orang yang sedang tersesat, supaya bisa sama-sama kembali. Itulah awal pertemuan yang akan mengubah hidup Jaya. Tapi sebelum semua berubah, ia harus jatuh lebih dalam dulu. Suara sirine ambulans terdengar samar dari kejauhan. Di sudut gang itu, tubuh seseorang tergeletak bersimbah darah. Jaya berdiri terpaku, tangannya gemetar memegang besi panjang yang masih hangat karena benturan. Jai, cepat! Polisi bisa datang, teriak Ucup dari atas motor. Ia panik, tapi matanya penuh kebanggaan. Jaya hanya diam. Pandangannya kosong, bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa hampa. Beberapa hari kemudian, Jaya resmi diangkat menjadi koordinator lapangan. Jabatan yang membuatnya ditakuti banyak orang, disegani anggota, dan dekat dengan uang. Lu cepet juga naiknya, Jay. Baru 2 bulan udah pegang banyak wilayah, kata Iwan, salah satu anggota baru. Ia menyodorkan map berisi daftar, iuran keamanan, dari kios-kios di pasar. Jaya menerima map itu tanpa bicara. Dalam pikirannya, suara lelaki tua berjubah putih terus terngiang. Jabatan tanpa keadilan hanya akan jadi alat penindas. Sejak pertemuan itu, Jaya diam-diam mulai berubah. Ia tak lagi sembarangan memukul. Ia mulai menolak permintaan yang melibatkan kekerasan pada warga biasa. Salah satu momen paling mengejutkan terjadi saat seorang pedagang kecil menangis di pos keamanan. Anak saya sakit, Bang. Saya belum bayar iuran bulan ini. Jangan ambil gerobak saya. Jaya menatap ibu itu. Di belakangnya, 2 anggota ormas lain sudah siap menarik gerobak. Turunin tangan lu, kata Jaya pelan, tapi tegas. Mereka terdiam. Bu, simpan uangnya. Ibu gak usah bayar. Bilang sama pedagang lain juga. Kalau ada yang ganggu, bilang sama saya langsung. Keputusan itu membuat heboh. Banyak yang tak setuju. Bahkan Ucup pun mendekatinya malam itu. Lu mau jadi pahlawan sekarang? Gak bisa, Jay. Sistem ini udah jalan bertahun-tahun. Jaya menatap sahabat lamanya itu dengan tenang.
Kalau sistemnya rusak, gue perbaiki. Kalau gue harus lawan, gue lawan. Malam itu, Jaya tahu dia sedang membuka jalan baru. Jalan yang tidak disukai banyak orang. Tapi dalam hati kecilnya, dia tahu inilah jalan yang benar. Dan jauh di pojok malam, lelaki tua berjubah putih itu sedang bersujud dalam sholatnya, menyebut nama Jaya dalam doa yang lirih. Malam itu pos komando ormas dipenuhi ketegangan. Di atas meja kayu reot, berserakan berkas-berkas laporan. Jaya duduk di kursi paling ujung, menatap satu demi satu wajah yang mulai terlihat asing. Jadi, lu sekarang mau jadi polisi moral? Kita ini bukan lembaga sosial, Jay, bentak Fajar, salah satu senior yang merasa terusik. Jaya tak menjawab. Ia membuka berkas berisi laporan keuangan. Angka-angkanya tidak masuk akal. Ada dana bantuan dari pemerintah daerah yang entah kemana arahnya. Ini duit bantuan banjir 2 bulan lalu, kemana perginya? Tanya Jaya sambil menatap Fajar lurus-lurus. Fajar menyeringai. Lu kira lu siapa? Baru juga megang jabatan dikit udah sok bersih. Ucapan itu seperti cambuk, tapi Jaya tetap tenang. Kalau kita terus kayak gini, kita cuma jadi gerombolan kriminal yang nyamar pakai seragam ormas. Gue gak mau kayak gitu. Beberapa anggota mulai gelisah. Sebagian masih setia pada Jaya, tapi banyak juga yang sudah termakan bisikan iri hati. Beberapa hari kemudian, kabar buruk datang seperti badai. Sebuah video editan beredar di grup-grup warga. Dalam video itu, Jaya tampak sedang memukul seorang anak muda, seolah ia pelaku kekerasan. Warganet ramai menghujat. Ormas kembali dicap brutal. Nama Jaya tercemar. Ini jebakan. Video itu dipotong. Gue cuma nahan bocah itu karena dia lagi nyopet di masjid. Jaya marah, namun tak bisa membendung arus fitnah. Ia dipanggil ketua wilayah. Ditegur keras. Bahkan diancam akan dicopot. Tapi anehnya di saat semua menjauh, ada satu sosok yang tetap datang ke pos malam itu. Perempuan itu datang membawa sebungkus nasi dan air mineral. Assalamualaikum, Bang Jaya. Saya dengar abang difitnah. Abang sabar ya. Saya percaya abang orang baik. Jaya menatapnya bingung. Wajah perempuan itu baru. Bukan warga pasar. Tapi ada ketenangan dari sorot matanya. Siapa kamu? Nama saya Murni. Saya adik dari almarhum Pak Ustadz Rahman. Yang dulu pernah ngajak abang ngaji di warung itu. Dad. Itulah momen di mana Jaya sadar, fitnah memang pedih, tapi ia sering jadi cara Allah mempertemukan hati-hati yang tulus. Dan di balik fitnah, kadang ada takdir yang sedang mengetuk pelan. Semenjak kejadian fitnah itu, suasana di markas ormas tak lagi sama. Jaya tetap datang, tetap menyapa, tapi tatapan sebagian anggota kini dingin. Ia tahu posisinya genting. Tapi ia juga tahu, mundur bukan pilihan. Bang, mending abang keluar aja, bisik Dani, anggota muda yang dulu diajari Jaya cara menghindari kekerasan. Mereka udah gak hormat lagi. Jaya menatap langit malam. Kalau gue keluar sekarang, siapa yang jaga warga dari ulah mereka? Di sisi lain, Murni yang kini makin sering datang, membawa ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Jaya tak pernah mengira akan jatuh hati secepat itu. Suatu malam, Murni berkata lirih di beranda rumah. Abang yakin semua ini akan berakhir baik? Jaya tersenyum tipis. Gue gak yakin semua orang suka. Tapi gue yakin Allah ridho selama niat kita lurus. Di saat Jaya fokus merapikan struktur ormas dan memaksa transparansi dana, tekanan datang semakin keras. Salah satu malam, ia dipanggil ke sebuah gudang kosong oleh Fajar dan 3 orang bersenjata tumpul. Kita selesain ini malam ini aja, Jay, ucap Fajar sambil menyalakan rokok. Apa salah gue sampai kalian segininya? Tanya Jaya dengan tenang. Lu bikin kami lapar, Jay. Karena idealisme lu, duit jadi seret. Kita gak butuh pahlawan. Tapi Allah punya cara menjaga hambanya. Sebelum serangan terjadi, datang rombongan warga dan beberapa tokoh masyarakat. Mereka sudah mencium gelagat buruk, dan malam itu datang membawa surat pernyataan dukungan. Kalau ada yang menyentuh Bang Jaya, sama saja menyentuh kami semua, teriak Pak Rukun, tokoh RT setempat. Fajar mundur. Matanya memerah karena malu dan amarah.
Malam itu, satu babak tertutup, tapi babak baru segera dimulai. karena keesokan harinya, Jaya resmi diangkat jadi ketua pelaksana wilayah. Jabatan tertinggi di ormas tingkat kota. Dan di antara semua sorak-sorai, Jaya hanya menunduk. Bukan bangga, Tapi takut, karena beban makin berat. Tak ada yang lebih berat dari memimpin hati yang keras. Itulah yang Jaya rasakan setelah resmi dilantik menjadi ketua pelaksana wilayah. Seragam yang dulu ia banggakan, kini terasa seperti beban di pundak. Jabatan yang dulu ia kejar, kini menjadi ujian terbesar hidupnya. Di awal masa jabatannya, ia membuat keputusan mengejutkan. mulai bulan depan, semua pemasukan harus tercatat dan terbuka. Dan tidak boleh ada lagi iuran wajib ke pedagang kecil. Ruangan sunyi. Beberapa senior saling pandang. Apa maksudnya, Jay? Tanya salah satu. Itu sumber utama kas kita. Jaya berdiri, menatap mereka satu persatu. Kita bukan pemalat. Kita ini pelindung masyarakat. Kalau kalian gak suka, kalian boleh mundur. Tapi gue gak akan kompromi lagi. Sebagian mundur. Sebagian marah. Tapi sebagian lain mulai segan. Karena tak bisa dipungkiri, sejak Jaya memimpin, nama ormas perlahan membaik. Warga mulai percaya. Beberapa program sosial pun dijalankan, bantu angkut jenazah, kawal ambulans gratis, bahkan mendirikan dapur umum saat banjir. Sementara itu, hubungan Jaya dengan Murni makin dekat. Sampai suatu hari, Jaya melamar Murni secara sederhana di depan rumah kontrakannya. Bang, abang yakin nikahin saya? Hidup abang masih penuh tantangan. Jaya tertawa pelan. Justru karena hidup gue gak tenang, gue butuh penenang, dan itu cuma bisa gue temukan di kamu. Mereka menikah dengan sederhana. Tak lama, Allah kirimkan kebahagiaan lain, seorang anak laki-laki yang diberi nama Harits. Namun hidup tak selalu datar. Cobaan baru datang, dari arah yang tak disangka. Seorang perempuan datang ke markas dengan anak perempuan kecil menggandeng tangannya. Assalamualaikum. Saya butuh bicara dengan Ketua Jaya. Waalaikumsalam. Saya Jaya. Ada apa, Bu? Perempuan itu menangis. Ia ternyata adalah mantan kekasih Jaya semasa remaja. Mereka dulu pernah dekat, tapi tak pernah menikah. Ia ditinggal suaminya, hidup susah, dan kini mencari perlindungan, serta meminta satu hal yang mengejutkan. Bang, saya gak minta banyak. Tapi kalau abang masih ingat masa lalu kita, izinkan saya jadi istri abang. Saya cuma pengen anak ini punya sosok ayah. Ruangan itu senyap. Mata Jaya terpejam. Di benaknya, wajah Murni terbayang jelas. Keputusan yang akan ia ambil malam itu akan menentukan hidupnya selamanya. Malam itu Jaya duduk sendirian di dalam musala kecil dekat rumahnya. Lampu remang menyinari sajadah tempat ia bersimpuh. Bibirnya lirih berzikir. Hatinya resah. Bukan karena takut, tapi karena tak ingin menyakiti siapapun. Keputusan di hadapannya bukan soal cinta, tapi soal tanggung jawab. Pagi harinya, Jaya mengajak Murni berbicara di halaman rumah. Sayang, ada sesuatu yang harus abang sampaikan, dan abang gak mau ada rahasia antara kita. Murni menatap tenang. Tentang perempuan kemarin itu. Jaya terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Abang gak pernah main-main sama dia dulu. Tapi dia butuh perlindungan. Anak itu butuh ayah. Air mata Murni mulai mengalir, tapi ia tetap tersenyum. Kalau ini jalan yang abang pilih, dan Allah ridho, saya ikhlas. Asal abang adil. Karena Allah tidak mencintai orang yang zalim pada keluarganya. Jaya menunduk. Matanya memerah. Beberapa bulan kemudian, ia menikahi wanita itu secara syar'i. Tak ada pesta. Hanya akad sederhana yang disaksikan oleh tokoh masyarakat dan beberapa anggota ormas. Kini Jaya hidup dengan 2 istri. Murni di rumah utama. Dan Ika, istri keduanya, tinggal di rumah kecil yang ia bangun sendiri tak jauh dari markas. Berat? Sangat. Tapi Jaya membagi waktu seadil mungkin. Ia tak pernah menginap 2 malam berturut-turut di rumah yang sama. Ia beri nafkah dengan jumlah setara. Ia tidak pilih kasih pada anak-anaknya. Dan justru di saat itulah, Allah bukakan jalan rezeki yang tak disangka.
Jaya mulai diundang ke berbagai daerah untuk memberi pelatihan. Ia dikenal sebagai Ketua Ormas Berhati Lembut. Namanya muncul di media bukan karena keributan, tapi karena kegiatan sosial dan ketegasannya melawan pungli internal. Salah satu video viral memperlihatkan Jaya membantu seorang lansia menyeberang jalan sambil memegang tongkat kayu. Warganet tak percaya, pria berbadan kekar, berjaket ormas, tapi matanya penuh kasih. Komentar netizen memenuhi unggahan itu. Aneh jadi nangis lihat beginian. Ternyata masih ada yang kayak gini. Semoga semua ormas punya ketua kayak Bang Jaya. Namun di tengah pujian itu, Jaya tetap tenang. Karena ia tahu badai terakhir belum datang. Dan saat badai itu datang, akan ada pilihan yang jauh lebih besar dari sekadar jabatan dan keluarga. Hari itu, langit tampak mendung sejak pagi. Jaya berdiri di podium kecil di tengah lapangan kecamatan. Acara peresmian program Ormas Peduli Rakyat dihadiri oleh pejabat daerah, tokoh masyarakat, dan ratusan warga. Baru saja Jaya selesai memberi sambutan, seorang pria berjas hitam mendekatinya diam-diam dari belakang panggung. Pak Jaya, saya dari tim sukses calon wali kota. Kami ingin Bapak bergabung. Dukungan ormas Anda sangat berpengaruh. Jaya menyipitkan mata. Apa tim Anda tahu bahwa saya tidak bermain politik? Pria itu tersenyum kaku. Justru karena itu, karena Bapak bersih, maka nama Bapak akan memperkuat pencitraan beliau. Ada kompensasi tentu saja. Angka yang sangat layak. Jaya terdiam. Ujian itu akhirnya datang. Malam harinya, Jaya berkumpul bersama kedua istrinya di ruang tengah rumah. Murni, Ika, kalau abang ikut mereka, mungkin hidup kita lebih enak. Tapi kalau abang tolak, bisa jadi mereka balas dengan cara kotor. Ika menunduk. Murni menatapnya lekat-lekat. Abang selalu ajarkan ke kami tentang keteguhan. Jangan mundur sekarang. Dunia ini cuma mampir sebentar, Bang. Jaya mengangguk. Keputusan dibuat malam itu juga. Keesokan paginya, ia menulis pernyataan terbuka di media sosial. Saya, Jaya, Ketua Pelaksana Wilayah Ormas Rakyat Mandiri, menolak terlibat dalam politik praktis. Ormas ini akan tetap netral, berpihak hanya kepada kepentingan rakyat kecil. Tulisan itu viral. Sebagian memuji, tapi sebagian lagi marah. Minggu berikutnya, markas ormas dilempar bom Molotov. Untung tak ada korban. Polisi turun tangan, tapi pelaku tak tertangkap. Ini peringatan, Bang, kata Dani sambil menunjuk bekas kobaran api. Jaya hanya tersenyum tipis. Kalau kita mati karena berdiri di jalan yang lurus, itu lebih baik daripada hidup dalam tunduk pada yang bengkok. Hari-hari berlalu. Jaya terus bekerja. Program sosial diperluas. Relawan muda mulai berdatangan dari berbagai kampung. Mereka tak lagi takut pada kata ormas. Karena mereka lihat sendiri, ormas bisa berubah. Beberapa tahun kemudian, Jaya sudah tak aktif lagi memimpin. Ia menyerahkan tongkat ke generasi muda yang ia bina sendiri. Ia kini lebih sering mengajar anak-anak yatim, menjadi pembina di pesantren kecil, dan kadang sesekali diundang berceramah. Ia tak punya mobil mewah, tak punya rumah besar, tapi hatinya lapang. Dan di suatu sore yang tenang, saat azan maghrib berkumandang, Jaya duduk di antara dua istrinya dan 4 anaknya. Ia menatap langit sambil berbisik. Terima kasih, ya Allah, karena Engkau tunjukkan jalan lewat kegelapan yang dulu kupeluk erat.